Oke teman-teman, balik lagi sama gue Adit di sini dan kali ini gue ada di Permaisuri Ban Sunter. Wah, keren banget tempatnya. Nah, gue di sini nggak cuma lihat-lihat pelek, tapi mau ngomongin satu mobil keren nih, punya Mas Gilang. Gue yang punya mobil Expander warna putih tahun 2018. Warna putih, mentereng banget ya. Apalagi kalau siang-siang tuh bikin silau mata gitu. Mas, ini kan mobil populer banget. Mainstream lah jatuhnya. Ya, kesininya. Kesininya mainstream gitu kan, sama kayak Avanza, Xenia gitu-gitu. Tapi kenapa lo pilih mobil ini pada akhirnya? Jadi pilih mobil ini karena gue dulu itu lihat mobil waktu di Gias itu bagus banget, keren. Tahun berapa tuh Gias? 2017-an. Oh, 17. Masih konsep ya berarti? Masih konsep. Nah, terus gue baru ambil tahun 2018 awal. Gitu, karena gue lihat desainnya futuristik sih, bagus. Iya, gitu. ya. Tapi nggak sampai ke hype seperti ini kan, sekarang udah mainstream nih. Bener. Kayak mobil yang lain gitu kan. Tapi gue lebih suka ke desainnya sebenarnya. Iya. Nah, jadi teman-teman gue pernah liput mobilnya Mas Gilang ini, kayak masih racing look gitulah ya, sporty gitulah. Street lah ya. Ya, belum semepet ini nih sama Ubin sama lantai. Dulu sebenarnya kepikiran buat modif tuh kenapa? Kepikiran modif karena memang mobilnya udah bagus pertama itu. Terus gue juga lihatnya Keracunan juga? Keracunan juga karena emang ikut komunitas juga mencari Expander X-Moc. Kita di situ banyak teman-teman yang memang hobi modif juga. Dan jatuhnya mobil ini dimodif apapun tuh good look gitu loh. Oke. Nah, cuman gue pengen cari ciri khas. Apa nih ciri khasnya? Akhirnya pertama gue desain untuk mobil ini adalah ganti velg TI37. Oh, dulu warna ya. putih. Warna putih. Itu street racing. Gue pengennya kelihatan gagah gitu kan. Nah, kesininya udah hampir jalan 1,5 tahun, gue gak bosen nih apa ya yang suasana baru. Jadi kenapa dulu milihnya tuh yang gagah gitu stylenya, terus akhirnya bergeser? Mungkin karena pengen suasana baru ya. Jadi suasana baru terus tapi tetap tidak meninggalkan untuk comfortnya. Oh gitu. Kenyamanannya, terus kan ini memang fungsinya adalah keluarga, mobil keluarga. Jadi tidak meninggalkan itu. Karena semenjak berubah aliran modifikasi ini juga gue tidak meninggalkan kenyamanan itu, tetapi tetap good look. Tapi dengan treatment kayak gini, itu ada kendala nggak sih selama sehari-hari pakai mobil ini? Kalau kendala so far sih alhamdulillah belum ada selama ini ya. Karena kalaupun jalan biasanya kan pakai Airsus nih, Mas sekarang gue naikin tuh standarnya normal, maksudnya masih nyaman lah. Iya, Gitu jadi loh. nggak terlalu banget lah. Iya, kalau posisi mungkin waktu udah parkir atau mungkin lagi nongkrong, kongko baru Direbahin dia, ya biar Secara biar fungsional rebahan gitu kan. Oke, tadi singgung soal Airsus. Berarti kan tadi dari racing look, street racing lah gitu-gitu ke Miti kali ya, Miti. stylenya ya. Ada dua sebenarnya yang gue sorotin dari perubahan yang paling kelihatan mata langsung dari luar. Pertama Airsus, kedua itu grillnya. Kita ngomongin Airsus dulu. Oke. Ini Airsusnya speknya gimana? Ceritain dong. Kalau Airsus speknya adalah Deluxe 2 titik. Jadi yang standar lah Mas. Tapi secara fungsi masih bisa. Untuk pengoperasiannya pakai apa? Pengoperasiannya pakai ini, remote. Pakai remote. Udah dibuat manajemen atau belum? Manajemen belum sih. Belum ya? Itu pakai remote aja. Berarti masih ngeset ini ya, berapa PSI depan? Masih ngeset gitu juga. Jadi ada dua pilihan, antara ngeset manual atau pakai remote. Oh dari gitu. luar. Oh kalau remote tuh udah otomatis berapa depan berapa belakang berapa gitu? Enggak. Jadi kita juga harus perkiraannya sih. Oh gitu. Karena remote-nya juga nggak ada digitalnya. angkanya ya. Nggak ada angkanya. Oke. Masih di kaki-kaki. Dulu tuh pakai pelek putih T37 itu ya. T37. Sekarang udah berubah. Ini pakai apa? Sekarang pakai Lenso di One SE. Speknya lebar 18 tetap. Lebarnya depan 8,5, belakang 9,5. Offsetnya untuk yang di depan itu 8,5 38, untuk yang belakang 9,5 itu nya 40. Karena diameter itu rata ya, jadi nggak ada chamber-chamberan ya. Nah, nggak ada. Nggak ada chamber-chamberan ya. Ada Pas rebah dia udah dapat untuk lurus gitu ya. lurus. Nah itu pakai ban apa? Bahannya pakai Acelera. Acelera untuk yang depan 205/40, untuk yang belakang 215/40. Oke. Acelera juga sama. Acelera juga. Berarti di kaki-kaki so far sampai situ aja dulu ya. Belum ada perubahan lagi. Belum ada. Nah, ke bagian kedua.
grill expander nih nggak kayak gini teman-teman. Ini tuh Iya. Prado banget nih. Apollo ya. Nah, kenapa akhirnya pakai grill kayak gini? Sebenarnya pengen suasana baru itu aja pertama. Karena kalau yang sebelumnya kan teman-teman pasti udah tahu expander grillnya minimalis gitu ya. Pengen agak sangar dikit nih gitu loh. Kebetulan ada yang baru Apollo, ya udah pas dipasang gue lihat cocok juga gitu. Apalagi ada garnish di depan samping kanan kirinya. Jadi kayak nyambung. Nyambung ya. Sebenarnya ini lu repaint lagi nggak sih grillnya? Iya, gue repaint lagi. Oke. Jadi mungkin baru ini aja kali yang warna putih untuk Iya, makanya kan gue mikir ini kayaknya nggak kayak gini nih kalau bawaan hitam sama Polis, polis ya, chrome gitu kan aslinya. Makanya dibikin solid gini asik juga ya. Jadi senada body gitu. Senada body. Konsepnya masih segaris lah. Ya. Aman. Nah, di bagian eksterior apalagi ceritain yang lengkap buat teman-teman Grit Otomotif. Mungkin yang kelihatan mungkin ada headlampnya ini. Jadi ada tambahan garnish yang tadi gue sampein. Body kit OM, cuman agak di custom sedikit di fog lampnya. Fog lampnya ditutup. Emang gue lagi pengen nggak kayak yang lain nih. Yang lain kan fog lamp ada gitu kan. Gue pengennya minimalis gitu loh. Tapi aman nih ya, soalnya kan udah Aman. pakai proyektor juga ya. Nah, lampunya ganti proyektor, jadi lebih terang, lebih jelas. Jadi kalau malam hari pun atau hujan tetap aman. Oke, makanya jadi pertanyaan juga teman-teman, fog lamp tuh bagaimanapun sebenarnya penting. Cuma Penting. ketika kita ngomongin modif ya akal-akalan lah ya. Betul. Bikin kayak begini, cari solusinya. Betul. Kayak gitu. Apalagi Ada ya? lagi nggak di bagian belakang ada nggak ubahan? Ada spoiler ya, Spoiler sama oke. ductile. Sama ductile. Jadi dikombinasi. Jadi Ada dua ductile, gitu? ada spoiler. Buset, itu nggak kegondrongan? Oh enggak, Enggak, enak kok aman. masih dilihat. Awalnya pasang ductile dulu, tapi setelah ada spoiler baru pasang nih, kok cocok. Ya udah berarti biarin aja, nggak usah dilepas salah satu. Oh, ngerti. Jadi emang look gagahnya tetap kelihatan ya di belakang. Jadi belakangnya juga kelihatan bagus. Tambah belakangnya gue tambah diffuser nih, jadi kelihatan beda sama yang lain lah. Kan lu basically waktu berangkat modifikasi di awal-awal pakai expander ini street racing ya. Street racing. Kenapa nggak pakai aksen-aksen karbon gitu? Karena kan itu sporty banget, racing banget kan. Sempat kepikiran sih, cuman emang belum terrealisasikan. Mungkin nanti gue akan kesana juga, tapi sementara ini dulu gitu. Nyari-nyari lah ya, kira-kira di mana nih yang enak dipasangin Iya, karbon yang gitu. pantas, yang enak dilihat di mana. Oke, siap. Udah dimodifikasi bagian luar. Tadi kita ngomongin kaki-kaki sama eksterior sama body. Di mesin ada nggak sih ubahan? Kalau mesin nggak terlalu banyak sih. Apa aja Paling untuk puli udah diganti duranium. Oke. Diganti duranium, pulinya, terus ada strut bar juga, Oke. pakai ultra, ada juga iForce, terus ada juga signifikan, mungkin itu yang kelihatan aja sih. Apakah di mesin aja atau sampai ke belakang-belakang nih, alias knalpot? Knalpot ada ubahan sih, Apa tuh pakai? pakai HKS. Pakai HKS. Ya lumayan lah ya buat dongkrak performa lah ya, Bro. Yap. Kerasa sih. Kerasa ya. Apalagi expander itu kan kalau dari segi performa lebih gede ke torsinya dibanding powernya gitu. Betul, Mungkin jadi lebih bawahnya torsi agak- bawahnya. Jadi Buat setelah nambah. diganti puli tadi sama knalpot dia lebih signifikan sih kerasanya. Oke, siap. Udah kelar nih bagian luar sama mesinnya. Kita loncat ke bagian dalam. Bagian dalam interior gitu ada yang diubah belum sih? Ada beberapa jok, salah satunya jok HU, heat unitnya diganti, terus ada audio, tapi kan audio sebenarnya itu nggak yang high banget ya, cuma yang penting enak didengar aja. Oke. Sebenarnya mobil ini udah full peredam loh, sampai atapnya juga. Berarti kalau main peredam main audio juga. Iya, cuman dia emang gue belum sampai ke high class ya, maksudnya yang biasa aja. Ini konsepnya apa? Audionya sebenarnya konsepnya family aja sih, jadi Oh, keluarga daily aja lah ya. Yang penting entertainnya tersampaikan. Dapat, benar. Jadi ya upgrade lah dari spek standarnya gitu. Tuh, Ini ya, padahal- tadi udah enak, dienakin lagi dikit lah. Benar. Padahal expander tuh termasuk mobil yang udah kedap banget loh. Kedap. Hitungannya. Itu bikin nambah berat nggak sih mobil dengan Kalau- nambahnya peredam ini? Kalau tambah peredam pasti tambah ada bebannya berat. Cuman kalau secara noise kebisingannya udah nyaman. Ketuk banget lah ya. Iya lebih ini. Kita kayaknya udah ngomongin semuanya ya. Ya. Iya, udah ya. Kan tadi
kurang nambah lagi, kurang nambah lagi. Nah, next project tuh mau diapain lagi? Next project salah satunya tadi karbon. Itu mungkin akan ke sana. Kedua adalah ini sebenarnya kurang rebah nih. Pengennya sih bisa sampai rebah ke floor ya, ke lantai ya. Yang lagi dikonsepin sih. Karena ada beberapa part yang harus diganti. Tetapi gue pengennya nggak menghilangkan kenyamanannya itu. Intinya pengen lebih rapat lagi lah ya sama lantai ya. Terus yang ketiga adalah audio. Audio pengen lebih tertata. Sementara nih kepasang aja cuma belum tertata nih secara komponen-komponennya. Kedepannya pengen pelan-pelan lah nanti audio dirapihin lah sama di-upgrade lagi gitu. Oke, siap. Ngomongin soal modifikasi, nggak Pol kalau kita nggak ngasih tahu bocoran. Habis berapa sih? Ini keseluruhan. Iya. Berapa sih? Bener belum dihitung-hitung. Kasar deh. Biasanya lupaan tuh emang penyakit tuh. Mungkin atau sepik-sepik lupa aja. Enggak sih, mungkin estimasi kurang lebih ya. Kurang lebih 80-an. 80? Ah, masa ini nyampe 100 nih kayaknya nih. Iya. Gitu. Enggak lah, 80. Takut dilaporin ke istrinya ya. Istri juga lihat nanti. Oke, thank you banget Mas Gilang obrolannya hari ini. Oke, makasih teman-teman. Itu dia tadi obrolan gue sama Mas Gilang soal expander putihnya ini. Keren banget. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kasih komen yang menarik. Dan makasih banget sama Permai Surban udah ngasih izin liputan di sini. Thank you. Gue Adit, pamit.